Assalamualaikum. Welcome back to with me, Gusti Vicky Maulana. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi game. Pasti teman-teman tahu kan, game tak mungkin tak tahu. Pasti kita semua bermain game ya kan. Dalam perkembangan game sekarang semakin pesat. Kita tahu lah, semakin teknologi semakin berkembang, lama-lama makin pesat. Sebelumnya aku mau nanya nih, kalian main game apa aja sih? Jawab di kolom komentar ya, atau kita sama, kita bisa main bareng ya kan. Nah, kalau main sendiri nggak seru, jadi kita main bareng, oke? Nah, nanti jawab di kolom komentar apa aja game-game kalian mainkan. Pasti game online lah pokoknya kan, kita bisa main sama-sama. Balik lagi ke masalah tadi, yaitu tentang perkembangan teknologi game. Dalam teknologi game ini, semakin lama makin berkembang pesat, apalagi dalam sektor industrinya. Seperti yang kita tahu, revolusi industri 4.0. Di situ juga termasuk game. Apalagi laba ekonomi game sangat lama, makin tahun makin meningkat. Karena game itu tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan cuma untuk have fun, buang-buang waktu. Nah, sekarang udah bisa jadi ladang ekonomi. Seperti kita menjual game tersebut. Nah, itu menghasilkan duit. Developer juga begitu, duitnya banyak. Karena menjual hasil game tersebut. Datang sponsor, kemudian banyaklah lagi. Nah, kemudian turnamen-turnamen besar. Dapat tim e-sport. Nah, tim-tim tersebut tuh menghasilkan pemain yang berkualitas. Nah, diikutkan dalam turnamen. Nah, kemudian situ mereka diadu turnamen tuh, diadu siapa paling kuat. Hadiahnya nggak main-main loh, banyak. Nah, mau puluhan miliar rupiah kalau dirupiahkan. Nah, sekarang, aduh, game udah mantap lah, mantap. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan jelaskan kilas balik sejarah tentang game. Game ini dimulai dari tahun 1970. Mungkin kita tidak akan bahas dari 1970, tapi di tahun 2000-an, di tahun milenial sekarang. Nah, pertama di tahun 2000 ini, yang game paling populer itu adalah PlayStation, yaitu generasi pertama. Kita menyebutnya PS1. Kemudian Nintendo juga ada, Nintendo 64. Kemudian makin lanjut ke tahun 2005, yaitu generasi kedua dari PlayStation, yaitu PS2 atau PlayStation 2. Dan dibarengi juga perkembangan Nintendo DS. Kemudian tahun 2010 ada lagi namanya PS3, generasi PlayStation yang ketiga, yaitu kita sebut adalah PlayStation 3. Di sini PlayStation 3 sudah memiliki teknologi Blu-ray. Semakin lama makin berkembang visualnya, semakin tajam. Nah, tahun 2010 ini perkembangan ekonomi game naik karena orang makin mendambakan visual yang mantap. Tapi di tahun 2015 saat keluarnya PlayStation 4 yang generasi 4 ini dengan Xbox juga agak menurun karena yang berkembang cuma visualisasinya aja, tapi gameplay tetap sama. Tapi walaupun peminat kurang, masih bagus untuk perkembangan game karena upgrade. Kemudian di tahun 2020 inilah mungkin game seperti itu udah banyak tinggalkan. Sekarang yang lebih ke mobile, sepertinya kita sebut adalah Nintendo Switch. Nah, apalagi 2020 ini sekarang game tidak semua per platform. Platform maksudnya seperti ada PC gitu kan, ada konsolnya. Sekarang sudah bisa dimainkan di perangkat seperti Android dan sebagainya lah. Itulah kilas balik sejarah game dari tahun 1970 sampai sekarang 2020. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan teknologi game di Indonesia. Seperti lainnya, seperti dunia lain, dunia luar negeri lah. Di Indonesia juga mengikuti tren game. Seperti developer Indonesia sudah menciptakan game yang berkualitas. Oke, berkualitas ya. Tidak seperti game-game tidak bagus, pasti bagus Indonesia buat. Seperti yang kita tahu, Breakout, itu sudah go internasional. Banyak gamer-gamer luar negeri memainkan itu. Itu temanya film horor. Nah, PewDiePie. Nah, itulah. Perkembangan teknologi game Indonesia pun sekarang sudah pesat. Kita yang tahu laba ekonomi Indonesia, ekonominya terbantu oleh game juga. Apalagi dengan turnamen-turnamen yang ada sekarang. Sekarang sih turnamen yang terbesar yaitu mungkin di Indonesia seperti game Mobile Legends. Itulah game mobile. Padahal game mobile cuman di HP kan, pasti peminatnya besar karena kita tahu mobile, Android pasti selalu berjalan ya kan. Jadi kita nggak perlu bisa main di mana aja. Kita tahu, jadi game tuh udah nggak terpaku di mana kita main misalnya di kamar aja, kita bisa di luar main, mabar sama teman.
dengan HP kita ini. Nah, main, ayo mabar, ayo gaskan, mabar ayo. Itu sekarang pun game juga udah menjelma sebagai profesi seperti pro gamer. Itu digajinya ndak sembarang kayak gaji UMR lagi doh. Gajinya banyak. Jadi kalau jadi pro gamer tuh duit lancar. Kayak bisa kita bermodal dari main game jadi kaya. Apalagi game ini udah perkembangannya udah pesat. Jadi mungkin saya simpulkan dari materi ini tentang perkembangan teknologi game. Jadi game sekarang sudah berkembang pesat dengan teknologi yang ada. Jadi game itu tidak lagi seperti dulu, tidak seperti membuat bodoh atau tidak berguna, tapi sekarang sudah berguna. Malah untuk ekonomi, apalagi di revolusi industri 4.0 ini, menjadi laba ekonomi bagi masyarakat mungkin yang ngerti akan game. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang perkembangan teknologi game ini. Mungkin di next video atau konten berikutnya akan saya bedah lagi tentang game, karena ini curhatan dari saya atau pengetahuan dari saya. Udah, itu saja. Saya tutup. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Oke? Dan jangan lupa tadi di kolom komentar bikin game apa aja kalian mainkan ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.